J-Hope BTS mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari semua orang, bahkan Beyonce. Ulang tahun J-Hope adalah 18 Februari dan dia menerima ucapan selamat ulang tahun dari banyak orang termasuk sesama anggota BTS dan artis kaos. Queen Bey sendiri juga mengucapkan selamat ulang tahun padanya melalui situs resminya. Dia memasukkan J-Hope dalam daftar selebriti yang merayakan ulang tahun mereka minggu ini dan dia memposting foto masa kecilnya yang menggemaskan di situsnya. Tentu saja ARMY senang bahwa Beyonce mengenali J-Hope di hari ulang tahunnya. ARMY menulis, Beyonce memposting foto bayi Hosok dan mengucapkan selamat ulang tahun di situs webnya. Di sisi lain, J-Hope mengakhiri ulang tahunnya dengan satu pesan terakhir untuk ARMY dan dia menyinggung sesuatu yang besar. Saat ulang tahun J-Hope BTS hampir berakhir, dia memastikan untuk memberitahu ARMY betapa dia benar-benar menghargai mereka, bersyukur atas ucapan selamat ulang tahunnya dari para penggemar dan bersemangat untuk upaya BTS di masa depan. Ia memposting pesan yang menyentuh hati di Weverse. Dia menulis, "Aku memiliki hari ulang tahun yang sangat bahagia, dan itu juga hari ulang tahun di mana aku sangat merindukan kalian. Sepertinya karena aku senang, aku akan segera bertemu kalian, jadi aku semakin merindukanmu," kata J-Hope. Saat Hope Day hampir berakhir, dia memastikan untuk menyapa penggemar di berbagai platform, termasuk VLive, Twitter, Instagram, dan Weverse. "Terima kasih banyak telah mengucapkan selamat ulang tahun padaku. Untuk terakhir kalinya, aku menyapa semua orang dengan sepenuh hati. Love you, ARMY," tulis J-Hope. Kenapa J-Hope merindukan ARMY sedikit lebih banyak dari biasanya? Tentu saja dia berbicara tentang konser BTS yang akan datang, berlangsung pada 10, 11, dan 13 Maret di Stadion Olimpiade Jamsil di Seoul, Korea Selatan. Semua anggota sangat bersemangat. Konser lainnya dinanti-nantikan adalah hadiah ulang tahun terbaik. Yang kedua, John Jungkook Ford tren di seluruh dunia di Twitter. Sebagai penggemar berspekulasi, Jungkook punya 4 nomor telepon yang berbeda setelah melihat story Instagram J-Hope. Pada 18 Februari, John Jungkook 4 dengan cepat menjadi trending di Twitter setelah J-Hope memposting DM ulang tahunnya dari Jungkook di Instagram story-nya. Itu karena nama yang digunakan J-Hope untuk menyimpan nomor Jungkook. J-Hope menyimpan nomor Jungkook dengan bahasa Korea sebagai John Jungkook 4, menunjukkan kalau Jungkook mungkin punya 4 nomor yang berbeda. Oleh karena itu, penggemar turun ke media sosial untuk berbagi spekulasi mereka bahwa Jungkook punya 4 nomor telepon yang berbeda. Banyak yang berspekulasi bahwa Jungkook punya 4 ponsel yang berbeda sesuai dengan kesempatan yang dia gunakan. Sementara yang lain percaya bahwa Jungkook hanya perlu mengganti nomor teleponnya berkali-kali karena dia punya penggemar sase yang meneleponnya selama siaran langsung sebelumnya. Di sisi lain, Jungkook mendapat reka-reka debut terbesar oleh solis Korea dan K-pop di Spotify Global dengan Stay Alive. Jungkook menjadi tak terbendung sejak singlenya Stay Alive yang merupakan OST webtoon yang tidak dipromosikan, dirilis dengan namanya sendiri di Spotify. Dia telah membuat rekor baru dalam sejarah dengan lagu tersebut. Stay Alive memulai debutnya di banyak negara dan global Spotify Top Songs Weekly Chart saat menyelesaikan minggu debutnya hari ini. Jungkook mendapatkan streaming minggu debut terbesar oleh solis Korea dan K-pop di Spotify Global di nomor 10 dengan lebih dari 18,8 juta streaming, diikuti oleh Lalisa oleh Lisa dan Rose on the Ground. Merupakan pencapaian besar tersendiri bahwa OST webtoon yang tidak dipromosikan telah mengambil alih debut solo resmi dengan album, MV, dan promosi yang tepat. Stay Alive juga mencapai posisi debut tertinggi di Spotify Global Weekly Chart untuk penyanyi solo Korea atau K-pop bersama dengan Rose. Semua orang dengan cemas menunggu debut solo resmi Jungkook dan mixtape pertamanya. Yang ketiga, BTS mengucapkan selamat ulang tahun kepada J-Hope, tapi ARMY menemukan sesuatu yang menarik tentang penggunaan emojinya. Tanggal 18 Februari menandai momen yang sangat spesial dalam kalender ARMY karena tidak lain adalah hari ulang tahun J-Hope. Seperti yang diharapkan, para anggota telah menemukan cara yang berbeda untuk mendoakan Happy Virus Group, baik melalui media sosial atau dengan meneleponnya. Nah, sepertinya ucapan dari salah satu anggota telah menarik perhatian penggemar dan itu tidak lain adalah V. Meskipun baru-baru ini diumumkan bahwa dia terkena COVID-19, V meyakinkan penggemar kalau dia baik-baik saja dan bahkan melakukan panggilan ulang tahun khusus untuk J-Hope selama siaran langsungnya. Dan J-Hope meyakinkan penggemar kalau V dan anggota lainnya semuanya sehat. Seperti anggota lainnya, V juga menggunakan media sosial untuk berbagi pesan dengan J-Hope. Pada awalnya tidak ada yang tahu siapa yang memposting gambar lucu J-Hope, tapi tidak bisa melupakan betapa lucunya itu.
Untungnya setelah foto-foto itu diposting, tweet lain dikirim di mana anggota V mengonfirmasi kalau itu adalah dia dengan mengatakan, "Aku Taehyung," dengan emoji kecil yang lucu di sebelahnya. Pada awalnya, ARMY hanya menganggapnya lucu dan senang mengetahui siapa itu. Tapi setelah itu, ARMY tidak bisa tidak memperhatikan sesuatu tentang emoji yang digunakan V, yaitu seseorang dengan rambut pirang. Secara khusus, ARMY menyadari kalau itu adalah emoji yang sama yang digunakan V di banyak postingan, termasuk yang terbaru di Weverse. Tentu saja ketika ARMY memperhatikan ini, hanya ada satu pilihan di pikiran mereka, comeback. BTS baru-baru ini mengumumkan tanggal mendatang untuk pertunjukan Permission to Dance on Stage mereka di Korea. Dan ketika ini pertama kali diumumkan Desember lalu, ada juga pembicaraan tentang album baru. Fans mulai bertanya-tanya apakah ini petunjuk tentang comeback? Itu karena setiap penggemar K-pop tahu bahwa comeback baru sama dengan warna rambut baru untuk sebagian besar idola. ARMY berpikir V mungkin telah mengisyaratkan bahwa rambutnya sekarang pirang. Itu bisa dengan mudah menjadi asumsi yang benar karena Jaehyuk baru-baru ini mengungkapkan pada siaran ulang tahunnya kalau Jimin juga telah menata rambutnya. Tentu saja ada sesuatu tentang V pirang yang berbeda. Setiap kali dia punya warna rambut itu sudah cukup untuk membuat penggemar heboh karena dia selalu terlihat luar biasa. Apakah itu berarti comeback akan segera datang? Hanya waktu yang akan menjawab. Mudah-mudahan itu tidak lama sebelum semuanya terungkap. Dan kita tahu apakah semua petunjuk ini benar-benar terkait dengan comeback? Yang keempat, netizen mengatakan tidak ada gunanya membahas demografi penggemar BTS karena BTS populer di semua kelompok umur. Penggemar BTS tersebar luas dan sejauh grup K-pop global telah mengumpulkan banyak popularitas di dunia. Mereka telah menjadi nama yang paling banyak disebutkan di banyak negara dan merupakan kelompok anak laki-laki yang diakui banyak orang di semua kelompok umur yang berbeda. Seorang netizen membuat postingan di komunitas online dengan judul tentang BTS yang punya penggemar setengah baya dan memulai diskusi. Dalam postingan tersebut, pembuat postingan tersebut menjelaskan, terungkap bahwa itu bohong karena ada banyak penggemar berusia remaja dan 20-an. Netizen lain bergabung dengan komunitas online dan memberikan pendapat mereka tentang masalah ini dan menjelaskan kalau tidak ada gunanya membahas demografi penggemar BTS karena grup tersebut punya penggemar di semua kelompok umur. Netizen berkomentar, BTS punya semua penggemar di semua kelompok umur dan punya begitu banyak penggemar. Ada orang-orang berusia remaja hingga 60-an yang mencintai BTS. Tidak ada gunanya membahas kelompok usia dari penggemar BTS yang paling banyak. BTS punya penggemar di usia 40-an dan 60-an. Grup lain biasanya tidak punya penggemar dalam kelompok usia itu. Ada banyak penggemar BTS di banyak kelompok usia di Korea. Yang lain menulis, BTS selalu nomor satu dalam segala hal. Mereka hanya dicintai oleh orang-orang di segala usia. Yang lain menulis, mereka adalah yang teratas, jadi tentu saja mereka akan menyukainya, penggemar dari semua kelompok umur. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.